Hai, coba bayangkan temanmu tinggal di kota lain dan suatu hari dia memintamu untuk segera ke rumahnya. Di zaman sekarang, kamu tinggal membeli tiket pesawat dan kamu akan tiba di sana dalam hitungan jam. Tapi, bagaimana kalau kamu hidup di masa lalu saat tak ada ponsel pintar ataupun pesawat? Perjalananmu pasti akan jauh lebih seru. 2 hari lalu, kamu menerima surat dari seorang teman yang memintamu datang ke rumahnya secepat mungkin. Dia punya barang keren yang wajib kamu lihat. Kamu pun tertarik dan berniat untuk pergi besok siang. Kamu minum banyak air sebelum tidur agar bisa bangun pagi. Saat fajar, saking kebeletnya ke kamar mandi, kamu pun terbangun. Suku Indian menggunakan metode ini sebelum alarm ditemukan. Kamu pun tidur, tidak sabar menyambut kegiatan besok hari. Saat bangun, kamu ingin cepat-cepat ke kamar mandi, tapi di luar masih gelap. Jadi, kamu sepertinya bangun kepagian. Di kamar mandi luar, ada tongkol jagung sebagai pengganti tisu toilet. Jangan tanya sejarahnya, tapi banyak orang memang memakainya bahkan setelah tisu ditemukan. Saat kembali ke kamar, kamu memutuskan untuk tidur lagi. Sama seperti orang-orang di abad ke-21 yang mematikan alarmnya demi tidur lagi selama 10 menit. Kamu berharap ayam jantan yang berkokok setiap pagi akan membangunkanmu, tapi ayam itu sedang sakit. Kamu sepertinya akan kesiangan, tapi si penggedor mengetuk jendela dan membangunkanmu tepat waktu. Kamu hampir lupa tentang dia. Di banyak kota yang warganya bekerja di pabrik, biasanya ada seorang penggedor, yaitu seseorang yang profesinya adalah berjalan ke rumah-rumah untuk membangunkan orang-orang agar tidak terlambat bekerja. Para penggedor berjalan membawa tongkat panjang dan mengetuk jendela. Karena mau menyikat gigi, kamu mengulek beberapa cangkang tiram menjadi bubuk. Lalu kamu menggosokkannya ke gigi untuk mengikis plak. Sebelum sikat gigi ditemukan, orang-orang memakai apapun yang ada, bahkan arang. Dan di Eropa, orang kaya punya gigi hitam yang kotor akibat gula. Gula adalah barang mewah saat itu. Orang miskin bahkan menghitamkan giginya supaya dikira kaya. Yah, kamu pasti tidak mau meniru tren ini. Tanpa adanya perawatan gigi yang tepat, kehidupan masa lalu mungkin tampak kurang baik. Tapi sebenarnya tidak. Makanan seperti gandum, beras, buah, dan sayuran yang tidak diolah masih alami dan aman, sehingga melindungi dan memperkuat gigi. Saat ingin sarapan, kamu pergi ke toko roti. Tokonya belum buka, jam dan arloji belum ada saat itu. Jadi, orang-orang tidak terlalu peduli dengan ketepatan waktu. Saat kereta api pertama dibuka, barulah orang-orang mulai memperhatikan waktu agar tidak ketinggalan kereta. Kedai dan toko masih tidak terpengaruh, jadi tidak ada jadwal kerja yang jelas. Si tukang roti datang 10 menit kemudian dan kamu akhirnya membeli roti hangat. Kamu pun pulang untuk sarapan susu dan roti. Meski tidak punya kulkas, kamu punya katak. Agar susu tidak basi, orang-orang memasukkan katak ke wadah susu. Kulit katak mengeluarkan zat spesial yang mengusir mikroba sehingga susu tidak menjadi asam. Aneh, tapi memang benar. Setelah sarapan, kamu mempersiapkan perjalananmu. Jas Persia favorit yang kamu cuci dengan larutan alkali di sungai kemarin sudah kering. Kamu mengambil wajan, memasukkan bara panas, dan menyetrika setelanmu. Kamu kembali ke kota untuk menyewa seorang pramudi yang akan mengantarmu kemanapun. Kamu membayar si sopir dan memintanya menjemputmu sekitar tengah hari. Kira-kira kamu akan tiba di rumah temanmu keesokan paginya dan kamu harus mengabari temanmu. Kamu kembali pulang dan menulis surat. Tukang pos tidak bekerja hari ini, jadi kamu mengirim merpati pos. Kamu mengikat surat yang digulung ke kakinya dan melepaskannya. Sopirmu pun sudah tiba di depan rumah. Nah, tapi kamu melihat kukumu. Kukumu sudah sangat panjang karena berbulan-bulan tidak dipotong. Yap, dahulu kuku panjang merupakan tanda kemewahan dan kekayaan. Tapi kamu memutuskan untuk memotongnya supaya aman di jalan. Tidak ada gunting kuku di masa ini. Jadi, sebagai gantinya, orang-orang menggunakan pisau atau bahkan gigi hiu yang diasah. Mengikis kuku adalah rutinitas yang lama dan membosankan, sehingga orang-orang ogah melakukannya. Para buruh bahkan tidak mempedulikan kuku sedikit pun, sehingga sering patah saat bekerja. Tepat sebelum berjalan keluar, kamu memasukkan kotak wewangian ke kantong. Kotak ini berisi spons yang dibasahi parfum dan digunakan sebagai pengganti kolonye. Mandi kurang begitu populer di masa ini dan bahkan dianggap berbahaya. Jadi, orang-orang menyamarkan bau tubuh sebisa mungkin dengan bantuan kotak wewangian ini.
Perjalanan akhirnya dimulai. Sopirmu membawa peta atlas yang detail alih-alih GPS. Kamu harus menempuh sekitar 320 km, hampir seharian penuh. Untungnya, kamu membawa buku. Jadi, perjalananmu dimulai dengan baik. Tapi tiba-tiba, kamu bertemu sungai. Tapi kata peta, tempat ini seharusnya jalanan. Peta ini terakhir diperbarui lebih dari setahun lalu. Jadi, jalanannya sudah tersapu hujan. Kamu pun harus mengitari sungai. Atlas dibuat untuk mempermudah navigasi. Semua jalan, tempat-tempat lokal, dan penginapan ada di sini. Tapi meski beberapa atlas diperbarui setiap bulan, yang lainnya cuma setahun sekali. Kamu tiba di kota menjelang malam hari. Untungnya, temanmu sudah menunggu dengan sabar di depan rumahnya. Dan tentu saja, dia sama sekali tidak marah. Menunggu setengah hari hanyalah hal sepele di dunia saat waktu belum begitu penting. Kamu tidak sabar untuk mencari tahu apa yang membawamu ke sini. Temanmu berjanji untuk menunjukkannya segera setelah kamu masuk ke rumahnya. Di sana, kamu bertemu keluarganya. Semua orang mengenakan pakaian yang indah dan kamu mengambil jas Persiamu dari koper. Temanmu mengundang kalian semua ke halaman belakang dan berbaris. Kamu tidak paham apa yang dia mau, tapi kamu menurut saja. Kalian harus menunggu sebentar, katanya. Menunggu apa? Kamu bertanya. Saat ini juga, seorang pria jangkung muncul di dekat kerumunan dengan perangkat aneh berkaki 3. Fotografi. Jawaban temanmu. Kamu belum pernah mendengar kata tadi, tapi tetap berdiri. Pria jangkung tadi meminta kalian diam dan bilang kata prune. Dahulu, kata prune yang dipakai saat berfoto, bukan cheese. Kata ini membentuk bentuk mulutmu lebih serius dan berwibawa. Selain itu, susah juga jika harus tersenyum selama 15 menit. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu foto. Di samping itu, menunjukkan gigi tidak dianggap gaya yang bagus. Itu sebabnya orang-orang di foto-foto jadul terlihat sangat serius. Setelah fotografi tadi, kamu tidak bisa percaya apa yang kamu lihat. Kehidupan diabadikan dalam gambar sungguhan. Kamu terkejut melihat teknologi ini dan yakin bahwa masa depan sudah dekat. Kita pun memasuki era baru, yaitu abad ke-19. Sungguh era yang menakjubkan. Sekarang, kita kembali ke abad 21. Kamu akhirnya tiba di rumah temanmu. Bro, kamu wajib lihat ini. Lihat apa yang kutemukan di basement, katanya sambil menunjukkan foto super jadul leluhurnya dari abad ke-19. Seorang pria dengan jas Persia aneh yang sangat mirip denganmu ikut diabadikan juga di foto itu. Seriusan, kamu tercengang. Bro, kenapa nggak di-scan dan dikirim aja? Ini udah abad ke-21. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.